Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. MU kalahkan Leicester 1-0. Laga Leicester versus MU berlangsung di King Power Stadium. Manchester United pun berhasil meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah. Gol tunggal MU dicetak oleh Jadon Sancho di menit ke-23. Hasil ini membuat MU sudah merangkai 3 kemenangan beruntun di Premier League. Tambahan 3 angka membawa Manchester United untuk sementara berada di posisi kelima dengan raihan 9 poin. Sementara itu, Leicester kian terbenam di dasar klasemen. Maguire tak main pun tetap kena ledek meme, tanpanya MU menang lagi. Manchester United merangkai 3 kemenangan beruntun usai mengalahkan Leicester City. Kapten MU Harry Maguire yang tidak bermain tetap kena ledekan meme-meme. 3 laga Maguire absen, 3 laga pula MU menang. David De Gea bisa tersenyum tanpa Maguire. Hidupnya di bawah Mister dibilang jadi lebih nyaman. Erik ten Hag pun dipuji karena sudah menjauhkan Maguire dari potensi bikin kesalahan yang merugikan dengan tidak memainkannya. Apa mungkin masalah besar MU itu ada di Harry Maguire? Inter pinjam Acerbi dari Lazio. Inter Milan menambah amunisi di lini belakang. Francesco Acerbi didatangkan dari Lazio dengan status pinjaman. Inter Milan telah mengumumkan mendapatkan Acerbi lewat situs resminya. Bek berusia 34 tahun itu dipinjam selama 1 musim dengan opsi pembelian, namun Nerazzurri tak menyebut berapa biaya pinjaman tersebut. Rekrutan ini adalah keinginan dari pelatih Simone Inzaghi yang sudah kenal Acerbi sejak melatih Lazio. Resmi, AC Milan pinjam Serginho Dest dari Barcelona. AC Milan mendapatkan amunisi baru pada transfer deadline musim panas. Rossoneri meminjam Serginho Dest dari Barcelona. Tak disebutkan berapa nilai dari peminjaman ini. Beberapa hari lalu beredar kabar bahwa Milan bisa mempermanenkan bek kanan asal Amerika Serikat itu dengan mahar 20 juta euro. Milan akan membiayai gaji Dest sepenuhnya musim ini. Barcelona sendiri butuh terus mengurangi beban gaji pemain sebagai upaya merestrukturisasi pengeluaran mereka. Everton dapatkan gelandang anyar dari PSG. Everton mendatangkan pemain baru jelang ditutupnya bursa transfer. Mereka mendapatkan tambahan kekuatan usai merekrut gelandang anyar dari Paris Saint-Germain. Gelandang baru Everton yang merapat dari Paris Saint-Germain adalah Idrissa Gueye. Gelandang bertahan asal Senegal ini diikat kontrak selama 2 musim oleh The Toffees hingga 2024. Everton dilaporkan harus mengeluarkan dana 8,6 juta pound sterling untuk merampungkan transfer Gueye. Fulham gait Willian, mantan bintang Chelsea dan Arsenal. Di sepak bola Brazil, Willian kembali ke Premier League. Mantan bintang Chelsea dan Arsenal itu resmi digait oleh Fulham. Dengan gembira, klub mengumumkan perekrutan Willian dalam sebuah kesepakatan 1 tahun. Demikian Fulham dalam pernyataan di situs resminya. Willian bergabung dengan Fulham dengan status free transfer. Baru bulan lalu pesepak bola 34 tahun itu berpisah dengan klub Brazil Corinthians. Chelsea Barcelona sepakat soal Aubameyang. Menurut laporan The Athletic, Chelsea dan Barcelona sudah menyepakati transfer Aubameyang secara prinsip. Bukan cuma antar klub, Chelsea juga sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain soal persyaratan kepindahan. Disebutkan Chelsea harus membayar 7,5 juta euro plus menyertakan Marcos Alonso ke Barcelona. Penawaran itu kabarnya disepakati Blaugrana. Jika berlanjut, Chelsea akan segera melayangkan proposal resmi ke Barcelona untuk Pierre-Emerick Aubameyang. Kemudian, sang pemain tinggal menjalani tes medis dan diresmikan. Aubameyang menjadi target incaran Chelsea setelah melepas Romelu Lukaku dan Timo Werner musim panas ini.
Resmi, Liverpool pinjam Arthur Melo dari Juventus. Liverpool menambah amunisi gelandang pada deadline bursa transfer. Arthur Melo diboyong dari Juventus dengan status pinjaman. Juventus menerima 4,5 juta euro beserta bonus 300.000 euro dari hasil peminjaman Arthur ke Liverpool. Di akhir musim, The Reds bisa membeli penuh kepemilikan Arthur seharga 37,5 juta euro dengan dicicil 2 tahun. Liverpool cukup berani untuk membawa Arthur yang sedang dalam proses pemulihan cedera. Dari berdasarkan data yang dihimpun, pemain asal Brazil itu baru benar-benar fit pada pertengahan Oktober. Resmi, Braithwaite dan Barcelona pisah baik-baik. Usai sudah perjalanan Martin Braithwaite di Barcelona, kedua pihak sepakat mengakhiri kontrak dengan cara baik-baik. FC Barcelona dan Martin Braithwaite telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak yang mengikat sang pemain dengan klub hingga akhir musim 2023-2024. Bunyi pernyataan Barcelona. Belum diketahui secara pasti kemana langkah Braithwaite selepas dari Barcelona. Dengan status tanpa klub, Braithwaite masih bisa pilih-pilih secara matang meski bursa transfer sudah mau ditutup. Nasib miris Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum dipercaya Erik ten Hag untuk mentas sebagai starter. Dalam 3 laga terakhir atau ketika Manchester United memenangkan pertandingan, Cristiano Ronaldo selalu turun dari bangku cadangan. Dini hari tadi, Cristiano Ronaldo baru turun di menit ke-68 menggantikan Jadon Sancho. Selama 22 menit berada di lapangan, tak ada kontribusi nyata yang diberikan pesepak bola peraih 5 trofi Ballon d'Or ini. Ronaldo sempat melakukan sepakan akrobatik saat laga tersebut, sayang bola masih belum menemui sasaran. Kini ia wajib berlatih keras demi menarik hati Erik ten Hag di laga-laga selanjutnya. Hector Bellerin ke Barcelona setelah tinggalkan Arsenal. Arsenal melepas Hector Bellerin yang kemudian secara resmi bergabung dengan Barcelona. Arsenal dan Bellerin sebelumnya sudah bersepakat untuk menyudahi kontrak kerjasama. Hal itu memuluskan langkah pemain bertahan 27 tahun tersebut untuk bergabung ke Barcelona dengan status free transfer. Pemain bersangkutan akan menandatangani kontrak berdurasi sampai dengan 30 Juni 2023 dengan klausul pelepasan sebesar 50 juta euro. Resmi, Aubameyang bergabung ke Chelsea, Marcos Alonso ke Barcelona. Transfer Chelsea dengan Barcelona terkait kedua pemainnya Pierre-Emerick Aubameyang dan Marcos Alonso akhirnya telah berhasil. Kedua pemain saling bertukar tempat di mana Aubameyang ke Chelsea, sementara Alonso bergabung ke Barcelona. Di mana skema tukar tambah ini disepakati dengan Chelsea yang memberikan tambahan uang sebesar 14 juta euro kepada Barcelona. Untuk kedua pemain sendiri memiliki kontrak yang berbeda satu dengan yang lain, di mana Aubameyang menaikkan kontrak untuk bermain di Chelsea dengan durasi selama 2 tahun plus tambahan 1 tahun sebagai opsi. Sementara itu, Marcos Alonso menaikkan kontrak 3 tahun bersama dengan Barcelona. Chelsea dapat bintang baru Juventus di bursa transfer. Beberapa jam sebelum penutupannya, bursa transfer musim panas 2022 menghadirkan kejutan besar dengan bergabungnya Denis Zakaria dengan Chelsea. Gelandang internasional Swiss tersebut didatangkan dari Juventus dengan status pinjaman selama 1 musim. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea punya opsi untuk mempermanenkan kepemilikan Zakaria dengan harga 30 juta euro tahun depan. Hanya saja The Blues tidak punya kewajiban untuk mengambil pilihan tersebut dan hanya harus membayar penuh gaji si pemain yang berada dalam kisaran 74 juta euro saja per pekan. Resmi, Manchester United bungkus Martin Dubravka. Raksasa Liga Inggris Manchester United akhirnya resmi mendapatkan kiper Newcastle, Martin Dubravka, pada bursa transfer musim panas 2022. Dilansir dari Twitter, jurnalis terkenal Fabrizio Romano, pemain asal Slovakia itu akan bergabung dengan Manchester United lewat status pinjaman.
Selain itu, Manchester United punya opsi membeli Martin Dubravka sebesar 5 juta pound sterling atau setara 85 miliar rupiah. Anthony gabung Manchester United, 3 pemain Amerika Selatan punya jasa besar. Pemain baru Manchester United Anthony telah mengungkapkan 3 pemain yang diajak bicara sebelum bergabung ke Setan Merah. 3 pemain yang meyakinkan Anthony gabung Manchester United adalah Fred, Casemiro, dan Lisandro Martinez yang semuanya berasal dari Amerika Selatan. Dalam penuturannya, Fred adalah salah satu sosok yang menceritakan seluk-beluk kehidupan di Manchester United yang akhirnya membuatnya mau bergabung. Lisandro Martinez langsung terpilih jadi Player of the Month. Skuad Manchester United akhirnya memberikan pengumuman mengenai siapa Player of the Month atau pemain terbaik mereka bulan Agustus 2022. Dan pemain yang terpilih tak lain adalah rekrutan terbaru mereka, yaitu Lisandro Martinez. Martinez sendiri berhasil memberikan performa yang sangat apik dalam 2 laga terakhir. Ia dengan Rafael Varane di tengah membuat skuad lawan kesulitan untuk bisa menekan lini pertahanan Setan Merah. Dari laman resmi Manchester United sendiri memberitahukan apabila penghargaan terhadap Martinez ini merupakan pencapaian yang cukup unik. Alasannya sudah lama Manchester United tidak memberikan penghargaan pemain terbaik kepada pemain di posisi back. Resmi, Carlos Soler jadi gelandang keempat yang didatangkan PSG. Paris Saint-Germain memastikan rekrutan ketujuhnya di musim panas ini. Pemain yang kali ini didatangkan adalah Carlos Soler dari Valencia. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan, PSG mendatangkan Soler dari Valencia dengan mahar 18 juta euro ditambah add-on sebesar 3 juta euro. Soler akan berseragam Les Parisiens selama 5 tahun ke depan. Kontraknya akan habis pada tahun 2027. PSG batal rekrut Milan Skriniar, Inter boleh lega. PSG batal merekrut Milan Skriniar dari Inter Milan. Kabar ini tentu memberikan kelegaan tersendiri bagi fans Inter. Pasalnya sekitar 2 bulan terakhir, PSG getol mengejar Skriniar dari Inter. Bahkan pergerakan PSG untuk Skriniar tidak lagi menjadi rahasia. Masalahnya hanya soal biaya transfer. Inter memasang harga 70 juta euro, PSG ogah membayar semahal itu. Mengutip Football Italia, beberapa hari terakhir PSG menyiapkan skema pembayaran senilai 65 juta euro tunai plus 5 juta euro dalam bentuk bonus. Namun tawaran tersebut terlambat masuk, Inter langsung menolaknya karena tidak punya kesempatan untuk merekrut pengganti. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!